ceritanya Pak Rungkat? Saya nggak tahu kalau dia tuh tukang tipu. Lain kali hati-hati ya. Jangan cepet percaya sama orang. Iya Pak Rungkat. Terus di mana sekarang motor anak saya? Ada kok. Saya taruh di dalam. Akhirnya motor gua balik lagi. Bisa ngebuburit dong ya ntar bulan puasa. Gaskan. Udah jam 12 nih. Ini nggak nyalain petasan apa kita? Lah emang udah jam 12 jam 12. Ambil petasan ya. Kita nyalain aja bareng-bareng. Tapi itu kan dagangan, Pak. Udah nggak apa-apa. Mumpung gua lagi seneng bisa ngabisin si Jael. Lagian dijual juga nggak laku-laku. Ya udah deh. Lihat ambil. Tahun baru, harusnya Pak Jael menyambut dengan tawa, dengan harapan, dengan mimpi-mimpi baru yang masih bersih, bukan dengan wajah babak belur seperti ini. Lihat diri ini, lebam di sana-sini, memar kebiruan di pipi, bengkak di pelipis, napas masih berat. Setiap helaan terasa seperti menusuk tulang rusuk, mata menyimpan marah dan takut sekaligus. Dua emosi yang seharusnya tidak bisa hidup berdampingan, tapi entah kenapa di sini mereka bertemu, bercampur, jadi satu. Jadi begini akhirnya, dikeroyok oleh Pak Rungkat dan anaknya. Bukan satu lawan satu, bukan duel terhormat, tapi main keroyok seperti binatang jalanan yang tidak punya harga diri. Dan yang mengikat tangan ini, namanya Dot. Nama yang asing, nama yang baru pertama kali kudengar, tapi rasa bencinya terasa dekat, seperti sudah lama mengendap di dada. Jerry, kamu dengar tidak nama-nama itu? Kamu kenal tidak wajah-wajah itu? Anak-anak yang selalu memilih tangan daripada kepala. Hadi benar, Ja, anaknya Topan, memang berulah lagi, seperti kebiasaan buruk yang tidak pernah sembuh. Baru kemarin mereka menghajar kamu, Jerry, sampai kamu pulang pincang, dan harga diri Daine kinjak di tanah. Sekarang giliran mereka menghajar orang tua ini. Polanya sama, selalu sama. Emosi dulu, pikir belakangan, atau bahkan tidak pernah berpikir sama sekali. Mereka merasa benar karena ramai, merasa perkasa karena 5 lawan 1. Mereka merasa kuat karena bersama, seolah jumlah bisa menggantikan kebenaran. Apapun kesalahan orang ini, apapun dosanya, entah dia salah atau tidak, caranya tetap sama. Baku, hantam, kepalan, tangan, tendangan, di perut. Tidak pernah belajar bahwa kekuatan sejati itu bukan di otot, tapi di arah, di kepala, di kemampuan menahan diri saat amarah datang. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Bukan karena dendam semata, bukan karena aku suka campur tangan, tapi karena kalau dibiarkan, mereka akan mengira dunia memang milik yang paling keras memukul. Mereka akan berpikir, keadilan itu diukur dari siapa yang punya tangan paling besar, siapa yang berani paling dulu mengayun tinju. Aku harus atur urusan ini. Aku harus kasih mereka pelajaran, bukan pelajaran murahan, bukan balas keroyok dengan keroyok. Itu bodoh. Itu cara orang miskin pikiran. Bisa saja aku culik satu-satu. Bisa saja aku buat mereka hilang tanpa jejak. Tapi aku bukan mafia tanpa otak. Aku hidup dari kepala, bukan dari emosi. Aku bukan preman kampung yang hanya bisa teriak dan lempar batu. Justru karena otak ini, aku tahu cara yang lebih halus. Cara yang membuat mereka belajar tanpa sadar sedang dihukum. Orang-orang yang suka mengeroyok ini akan bertemu dengan karmanya sendiri. Pelan, tapi pasti. Mereka akan berhadapan dengan konsekuensi yang tidak bisa mereka pukul balik. Tidak bisa mereka tendang. Tidak bisa mereka lari. Mungkin ini waktunya. Waktu untuk menjalankan sesuatu yang sudah lama tertunda. Cepat. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tanpa ribut, tanpa jejak yang kotor. Rapi, bersih, seperti operasi bedah. Bukan tebasan parang. Topan, kamu di luar urusan ini. Kamu bukan target. Kamu bukan bagian.